Baik teman-teman, Anda akan kuliah hari Selasa dan hari Kamis ya. Jadi perkuliahan akan berjalan sekitar 1 jam lebih sedikit. Nanti biasanya diakhiri dengan tugas karena Selasa Kamis. Jadi saya tidak akan full sampai 100 menit, tapi uh, mungkin kita diskusinya saja 1 jam, lalu kemudian nanti ada soal tindak lanjut yang harus disiapkan untuk hari Kamis sehingga supaya tidak terlalu banyak makan waktu begitu ya. Oke, kita akan masuk dulu untuk pertemuan hari ini ya. Hari ini kita hanya akan bercerita sederhana ya, sederhana terkait mengantar mata kuliah ya. Jadi kita akan bicara tentang drug abuse dan drug misuse ya. Drug abuse itu penyalahgunaan obat, drug misuse itu pengguna salahan obat ya. Ini dua hal yang terminologi yang harus kita pahami. Untuk yang sudah pernah mengikuti NAPSA, saya hanya memberikan pengulangan ya, bahwa penyalahgunaan narkoba atau narkotika, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya ya, yang menjadi topik dalam pembahasan kuliah ini, semuanya itu diawali oleh adanya rokok dan alkohol begitu ya. Jadi di sini slide ini bercerita rokok dan alkohol lah yang menjadi awal seseorang itu mengenal narkotika dan psikotropika. Rokok itu sifatnya stimulan ya, lebih banyak sifat stimulan, walaupun hasil penelitian menunjukkan rokok itu ada yang memiliki manfaat dan ada juga yang tidak memiliki manfaat. Jadi rokok itu punya 8 hal baik dan 8 hal yang kurang baik, itu menurut hasil penelitian ya. Menurut hasil penelitian, nah, nanti kita bisa kaji itu. Alkohol itu menekan sistem saraf pusat ya, depresan ya. Nah, karena orang yang cenderung merokok, maka kalau misalnya dia menyalahgunakan obat di slide ini, maka cenderung akan larinya ke narkotika. Ya, mengapa demikian? Karena narkotika sendiri itu sifatnya stimulan. Nah, alkohol sendiri, kalau yang menyalahgunanya alkohol, maka akan cenderung akan menyalahgunakan psikotropika. Ya, karena psikotropika itu adalah depresan. Nah, setelah itu Anda akan bicara macam-macam penyalahgunaan, tentunya terkait dengan hal-hal buruk yang bisa terjadi akibat seseorang menyalahgunakan obat. Entah itu terkait dengan kesehatannya, terkait relasi dengan keluarganya, terkait dengan masyarakat ya. Relasi dengan keluarganya mungkin menjadi tidak harmonis, menjadi dibuang. Terus dengan masyarakat mungkin akhirnya ada tindakan kriminal, berurusan dengan polisi, dengan kejaksaan atau dengan hukum ya, ibaratnya begitu ya, sehingga akhirnya timbul upaya-upaya untuk bisa melakukan pemulihan itu, sehingga ada berbagai aktivitas seperti detoksifikasi, panti rehabilitasi dan sebagainya. Nah, itu adalah ruang lingkup dari kuliah-kuliah kita itu seperti itu ya. Jadi supaya teman-teman menjadi tahu, kita akan berbicara terkait itu. Kemudian ini tadi LMS sudah saya katakan jangan di-download dulu ya. Jadi ini ada general, ada tatap muka, ada presensi, tiap Selasa dan Kamis ada di sini, lalu ada pendahuluan. Ini nanti materinya tinggal diambil di sini aja, dan kalau ada video silahkan kalau mau nonton video ini juga boleh. Lalu ada review resep, di sini ada 31 Agustus 2021 jam 4, nanti jam 16 kalau kuliah selesai nanti Anda bisa langsung melihat tugas di sini untuk bisa mengerjakan secara ringkas begitu ya. Lalu kita akan bahas penyalahgunaan obat di antara anak-anak muda, lalu ada penyalahan alkohol dan berbagai substansi yang lain. Lalu kita akan melihat kondisi seperti Indonesia darurat narkoba itu seperti apa. Kemudian penyalahan narkoba yang terjadi di Indonesia seperti apa, lalu rehabilitasinya seperti apa ya. Terus kemudian setelah itu treatmentnya ya. Maksudnya ini rehabilitasi secara umum, kalau ini treatment itu terkait dengan detoksifikasi, penggunaan obat-obatan untuk drug abuse dan sebagainya, itu saya pisahkan ya. Lalu setelah itu akan ada presentasi grup ya, nanti kita lihat karena mahasiswanya berapa, saya belum checking, ini masih 2020. Ini nanti akan ada di sini di presentasi grup. Lalu ada UTS dan UAS, dan bila masih ada waktunya
kita akan bicara anabolic steroid ya. Ini yang ingin saya gambarkan terkait diskusi kita. Sampai presentasi mungkin nanti masih perlu saya update dulu, tapi untuk yang lain materi-materinya kurang lebih adalah sama seperti itu. Nah, baik teman-teman, kita tadi sudah bicara sedikit tentang itu, lalu kita akan bicara terkait ini nanti ya, dalam dalam istilah-istilah hari ini kita akan mengenalkan nanti drug abuse, drug misuse, drug dependence ya, addiction, addictive behavior, problem drug user, toleransi, physical dependence, psychological dependence ya, dan sebagainya. Itu adalah istilah-istilah yang harus kita pahami sebelum kita nanti masuk ke drug abuse dan berbagai contohnya seperti itu. Baik, sekarang kita akan masuk ke sini ya teman-teman ya. Nah, ini kita akan bermain-main seperti biasa. Kita masuk ke sini ya. Tolong masuk ke menti.com teman-teman ya. Silahkan siapkan materinya HP-nya atau pakai tab yang ada di laptop ya. Menti.com, kodenya 31984611 ya. Silahkan ditulis dulu, menti.com, kodenya 31984611 ya. Baik, lalu ada pertanyaannya seperti ini ya. Apa yang dimaksud dengan drug abuse dan apa yang dimaksud dengan drug misuse ya. Mohon teman-teman yang nomor persensinya genap, NIM-nya genap ya, itu menjawab drug abuse adalah gitu ya. Lalu yang NIM-nya itu ganjil, jawablah dengan drug misuse adalah. Nah, itu ya. Oke, silahkan untuk dijawab lebih dulu ya. Drug abuse adalah untuk yang persensinya genap, lalu yang drug misuse yang persensinya ganjil ya. Oke, silahkan untuk mencoba menjawab. Saya akan hide dulu jawabannya. Silahkan, saya beri waktu sekitar 5 menit ya. Tidak selalu harus melihat referensi ya, tapi apa yang Anda pikirkan. Drug abuse atau penyalahgunaan obat adalah, drug misuse atau penggunaan obat adalah. Nah, ini silahkan untuk disampaikan supaya kita nanti bisa berdiskusi ya. Silahkan. Ya. Drug abuse, penyalahgunaan obat, drug misuse. Oke, sambil kita lihat ya. Kita lihat drug abuse dulu.
Ya, mungkin ada yang bisa mulai membantu memberikan argumentasi. Ini ada kalimat drug abuse atau penyalahgunaan obat merupakan penggunaan obat secara berlebih tanpa ada tujuan medis atau indikasi tertentu. Ya, kira-kira yang dimaksud obat di sini obat yang seperti apa? Ya, mungkin bisa mulai memberikan argumentasinya, silahkan. Ya, silahkan. Yang menjawab ini siapa? Silahkan berargumentasi aja. Drug abuse atau penyalahgunaan obat merupakan penggunaan obat secara berlebih tanpa ada tujuan medis atau indikasi tertentu. Obat yang di sini yang dimaksud obat apa? Apakah semua obat? Ya, apakah semua obat atau obat tertentu? Ya. Bagaimana kalau misalnya menggunakan obat tradisional? Bagaimana kalau obat itu termasuk kosmetik? Apakah juga termasuk drug abuse? Nah, karena obat itu kan obat bahan baku obat itu sendiri, obat tradisional, kosmetik itu kan masuk dalam definisi obat. Jadi silahkan yuk supaya kita bisa berdiskusi dalam kuliah ini. Yuk. Mungkin maksudnya lebih ke obat tradisional, Pak. Obat tradisional, contohnya Ya, bagaimana? yang nggak ada apa ya, kayak nggak ada tujuan buat pengobatan gitu, Pak. Hmm. Obat tradisional kok nggak punya tujuan pengobatan bagaimana? Kan obat tradisional itu obat yang secara turun-temurun kan sudah digunakan dan dipastikan aman. Itu jamu. Kalau herbal terstandar kan sudah ada kalau jamu dan itu kalau herbal terstandar kan sudah ada uji toksisitasnya dan ada uji khasiatnya ya. Tapi khasiatnya mungkin belum sampai ke manusia. Kalau fitofarmaka kan sudah pasti ada uji klinik ya. Kalau jamu kan udah sekarang rata-rata sudah ada toksisitas akutnya. Nah, maksudnya obat tradisional itu yang seperti apa, Mbak Vero? Ya, Maaf, Pak, silakan. mungkin obat narkotik, Pak. Oh, keliru berarti. Oh, gitu. Nah, kok kenapa tujuannya narkotik? Atau obat keras lainnya. Oh, berarti bisa narkotik, bisa obat keras. Narkotik termasuk obat keras kan? Kalau Iya, obat keras di luar narkotik maksudnya apa? Misalnya saya obat keras tuh misalnya yang logonya K ya. Misalnya saya minum obat natrium diklovenak. Diklovenak itu juga obat keras walaupun dia dapat diberikan tanpa resep dokter karena termasuk OWA untuk 25 mg misalnya. Apakah kalau saya menggunakan obat natrium diklovenak secara berlebih tanpa ada tujuan medis atau indikasi tertentu itu saya menyalahgunakan obat? Ayo. Ayo, silahkan menjawab yang lain selain Mbak Vero juga boleh yang lain. Gak usah malu-malu. Ini baru Tidak, Pak. Cici. Tidak, kalau kalau NA di Diclofenac menurut saya enggak sih, Pak. Lebih ke misuse. Hmm. Kalau Kalau berlebihan, misalnya, kalau iya, berlebihan. iya, Pak. Kalau misalnya kalau drug abuse itu lebih kalau misalnya selain narkotika atau psiko itu menurut saya kayak OOT gitu, Pak. Dextro maksudnya? Iya, Hmm. Tanpa ada tujuan medis tertentu. Oke. Ya, berarti seseorang melakukan penyalahgunaan obat secara berlebih tanpa ada tujuan medis atau indikasi tertentu. Ya, kalau contoh obatnya narkotika atau psikotropika atau zat adiktif ya, atau tadi termasuk yang disebutkan Cici OOT, ya oke, itu bisa dimaklumi ya. Jadi
Memang penyalahgunaan obat rata-rata menggunakan narkotika, psikotropika ataupun zat adiktif ya. Contohnya, nah ini sudah ada contohnya. Ini drug abuse adalah penggunaan obat biasanya golongan nafsa yang berlebihan tanpa tujuan terapi tertentu. Nah, ini sudah ada yang menjawab itu ya. Artinya memang tadi yang didiskusikan memang arahnya ke sana ya. Nah, ini menarik nih. Kita sudah dapat kata kunci ya. Penyalahgunaan obat itu obatnya narkotika, psikotropika, zat adiktif atau tadi termasuk OT dan sebagainya. Nah, saya ingin tahu ini, drug abuse adalah penyalahgunaan obat dengan tujuan memenuhi hasrat atau keinginan tertentu. Apa maksudnya hasrat atau keinginan tertentu itu? Yuk, silahkan yuk. Apa yang dimaksud dengan hasrat atau keinginan tertentu itu? Maksudnya Pak, dia menggunakan obat itu untuk supaya mendapatkan efek yang membuat dia merasa lebih nyaman gitu Pak, lebih mungkin menghilangkan stres atau membuat dia melupakan hal-hal yang membuatnya stres gitu. Itu efek terapi atau hasrat atau keinginan atau gimana? Katanya ingin melupakan Mungkin lebih stres. Apa? ke efek sih Pak, mungkin. Ke efek terapi. Berarti dia menyadari kalau dia sedang sakit, lalu dia ingin mendapatkan obat untuk mengatasi kondisi tersebut begitu. Iya Pak. Nah, lalu bedanya sama hasrat atau keinginan tertentunya apa? Ya dijawab aja nggak apa-apa, nggak ada yang nyalain kok. Apa yang dimaksud dengan waktu nulis ini, hasrat atau keinginan tertentu itu apa? Maksudnya keinginan dari dirinya sendiri gitu Pak. Maksudnya dia menggunakan itu untuk keperluan keperluan pribadinya gitu Pak. Keperluan pribadi, boleh lebih spesifik keperluan pribadi itu apa? Misalnya Apa apa ya misalnya? Pak? Bingung. Oh, masih bingung. Atau ada yang lain? Coba nggak boleh. Nggak apa-apa. Ini ada yang mau membantu Mas Yosua. Hasrat atau keinginan tertentu apa? Ada yang punya ide? Boleh loh. Oh, ini kita kan diskusi ya toh. Ya, kalau kuliah cuman dengerin aja ngantuk, apalagi jam 3 ini. Biar ini Pak, mungkin biar Apa? dikata keren, tak pakai narkoba biar keren gitu. Oh gitu ya. Pakai narkoba biar keren. Untuk pergaulan berarti. Iya Pak, mungkin. Oh, arahnya ke pergaulan ya. Hasrat atau keinginan tertentu supaya lebih apa diterima oleh komunitasnya begitu? Iya Pak. Oke, ya oke. Oke, baik ya. Masih jadi hasrat atau keinginan tertentu, keinginan ya. Kalau ini apakah ini mirip dengan jawaban tadi ya untuk hasrat tertentu, tapi tulisan hasrat tertentunya jelas. Menciptakan efek yang menyenangkan atau kebahagiaan atau memuaskan diri sendiri. Ini maksudnya apa ya? Apa kira-kira? Mungkin itu seperti kalau misalnya lagi ada masalah berat, terus kayak penyalahgunaan obatnya itu juga buat melupakan masalah sejenak gitu, Pak. Oh gitu. Jadi dia punya masalah yang dia mungkin sulit untuk diselesaikan, lalu dia ingin sekedar lari sejenak begitu? Iya, Pak. Kalau sekedar lari sejenak kan berarti insidental. Kenapa dikatakan penyalahgunaan? Jadi mungkin kayak masalahnya besar terus berlarut-larut, jadi dia kayak ketagihan buat menyalahgunakan terus-menerus gitu, Pak. Gitu. Jadi dia mungkin sulit untuk action atau nggak bisa move on, tapi dia lari ke penyalahgunaan obat ya untuk bisa melupakan masalahnya begitu. Iya Pak. Oh ya, kalau seperti itu betul karena itu akan menggunakan secara kontinu ya.
itu menyalahgunakan obat. Tapi kalau secara insidental ya kita sulit untuk mengatakan penyalahgunaan obat. Jadi ada kata kunci ya, penyalahgunaan obat, jadi obatnya golongan tertentu ya, narkotika, psikotropika, zat adiktif ya, yang sifatnya bisa stimulan atau bisa depres seperti yang saya jelaskan tadi kan, stimulan sama depresan. Itu yang utama dua golongan itu. Ya. Dan tujuannya ini salah satu, kalau ini untuk menyenangkan, membahagiakan, memuaskan diri sendiri, berarti ke arah stimulansia. Ya, menyenangkan, bahagia itu stimulan. Tapi untuk membuat kita diam dan sebagainya, depres itu beda. Ini kebalikan, itu seperti itu ya. Jadi ini tambahan-tambahan ya. Jadi kita lihat lagi kesenangan pribadi tanpa indikasi. Nah, ini tanpa indikasi ini betul ya. Jadi ada statement yang lebih dalam lagi ya. Jadi dia menggunakan itu tanpa indikasi. Artinya apakah sebetulnya dia butuh obat itu? Ya tidak sebetulnya. Cuman kalau tadi Anda bicara narkotika, psikotropika dan zat adiktif ya, dikatakan tanpa indikasi dan secara berlebihan. Misalnya seseorang itu menyalahgunakan diazepam. Diazepam sendiri itu obat penenang. Boleh digunakan dalam terapi asal didapat dari resep dokter untuk mengobati misalnya kecemasan yang dialami. Di situ ada obatnya, potensinya misalnya 2 mg atau 5 mg, frekuensi penggunaannya dan berapa jumlahnya, dan sehingga nanti kontrol rutinnya kapan. Itu sebagai pembatas bahwa obat itu digunakan untuk tujuan terapi, bukan untuk kesenangan sendiri atau apa-apa. Tapi kalau dia menggunakan produk diazepam itu bukan untuk tujuan terapi dan mungkin dia memperolehnya tidak berdasarkan resep dokter, maka kita bisa katakan penggunaan obat tanpa indikasi dan secara berlebih. Kalau minum hanya 1 butir, mungkin orang itu tidak mendapatkan efek yang menyenangkan. Kalau kita kembali ke jawaban yang sebelumnya tadi, ya, mungkin tidak mendapatkan efek yang menyenangkan. Itu konotasinya kan macam-macam ya. Menjadi gembira itu menyenangkan, atau menjadi lebih tenang. Oh, saya tadi gelisah sekarang menjadi tenang, itu efek yang menyenangkan. Atau yang tadi murung terus menjadi bahagia, itu juga efek yang menyenangkan. Ya, itu seperti itu ya. Jadi penggunaan obat tanpa indikasi dan digunakan secara berlebihan. Jadi kemungkinan penyalahgunaan obat itu menggunakan obat dalam kondisi sesuai dosis regimen itu sangat jarang ya. Apalagi obatnya tadi jelas narkotika, psikotropika, zat adiktif gitu. Itu adalah obat-obat yang misalnya digunakan tanpa indikasi dan secara berlebih, ya itu lebih banyak untuk penyalahgunaan. Oke, lihat lagi ke bawah. Nah, ini menarik nih, ada jawaban yang lain ya. Drug abuse adalah penggunaan obat terlarang ya, mungkin obat terlarang ini maksudnya narkoba ya. Nah, ini kok ada garis miringnya obat resep, obat bebas untuk tujuan yang selain dimaksudkan dalam jumlah berlebih. Apa maksudnya ini? Obat resep atau obat bebas untuk tujuan selain yang dimaksudkan dalam jumlah berlebih. Apa maksudnya ini? Silahkan. Yang mau menjawab ini, yang tadi menjawab ini siapa? Saya Pak. Oke. Oh, Enrico. Ya, mana Enrico? Silakan Mas. Kalau yang obat resep itu misalnya Aha. ya Apa? Gimana ya bilangnya ya? Maksudnya resepnya itu kayak disalahgunakan gitu Pak. Lah, isinya resep itu apa? Apakah narkotika, psikotropika, atau bukan? Ya bisa juga itu. Oke, berarti masuk yang kiri ya. Masuk Ya. yang kiri ya. Sekarang yang obat bebas. Obat bebas kan kayak misalnya kan apa ya tadi ya? Kayak ini Pak, kayak pseudoephedrine itu kan gampang dibeli Pak. Oke. Itu kan bisa kayak obat bebas gitu, kayak gampang dibeli aja gitu Pak. Jadi aku nulisnya kayak gitu. Oke. Ya, mungkin obat-obat yang mengandung dextromethorphan juga banyak kan ya. Iya Pak. Itu kan yang dulu pernah dilarang produknya yang sediaan tunggal karena memang
banyak digunakan untuk penyalahgunaan obat. Oke ya, mungkin maksudnya di sini adalah tadi yang seperti dikatakan Cici ya, OOT misalnya. OOT seperti dextro itu kan obat bebas terbatas ya, kombinasi obat batuk itu ya, obat bebas terbatas. Oke. Oke. Secara sengaja. Nah, sekarang yang ini sekarang misuse ya. Ada yang menjawab drug misuse adalah penggunaan obat untuk tujuan yang tidak sesuai dengan pedoman hukum atau medis. Maksudnya apa ini? Silahkan yang menjawab ini. Drug misuse adalah penggunaan obat untuk tujuan yang tidak sesuai dengan pedoman hukum atau medis. Lalu apa bedanya dengan drug abuse? Yuk silahkan. Apa bedanya dengan drug abuse kalau begitu? Ya, siapa yang menjawab ini? Apa bedanya dengan drug abuse kalau demikian? Gimana? Belum ada komentar? Kalau saya berpendapat melihat statement ini ya ini drug misuse sama dengan drug abuse. Ya, ini yang menjawab seperti ini ya, yang drug misuse berarti menyamakan dengan drug abuse ya. Nah, drug abuse-nya tadi sudah kita bahas. Kita lihat yang misuse yang lain. Nah, ini menarik ini. Drug misuse adalah kurangnya pengetahuan mungkin seseorang ya tentang penggunaan obat dalam mengonsumsinya. Nah, ini maksudnya apa? Yuk, silahkan yuk. Mari kita explore ya. Saya mengajak Anda untuk mencoba selalu menanyakan sesuatu, berpikir kritis ya. Kita bisanya kalau online daring seperti ini tuh kita mengajak untuk berpikir kritis dan mengajak untuk berani berkomunikasi. Itu yang paling harus bisa dikejar, salah satunya adalah dua-duanya adalah itu. Yuk silahkan yuk. Baik Pak, Apa? saya coba jawab Pak. Sebenarnya kalau saya lebih tepat, kalau saya menjawab drug misuse ini itu saya tambahi tadi tanpa ada unsur kesengajaan Pak. Apa jawabnya tadi apa? Coba Jadi diulang. sebenarnya intinya sama seperti ini sih Pak, kurangnya pengetahuan tentang penggunaan obat dalam mengkonsumsi. Jadi kurang tepat penggunaan obatnya. Namun di situ tepat. Oke. iya. Namun di situ tanpa ada unsur kesengajaan, Pak. Jadi si pasien itu tidak mengetahui lebih dalam cara penggunaannya. Jadi seperti ada kesalahan seperti itu, Pak. Jadi mungkin ada berlebih atau berkurang begitu. Berarti yang dimaksud di sini adalah orang awam atau non kesehatan begitu? Iya, Pak. Kalau orang kesehatan mungkin tidak melakukan ini. Bisa jadi sih Pak kalau belum Loh, mengetahui. ya tidak apa-apa. Loh, boleh. Anda boleh. Kan tadi kalau saya melihat jawabannya Mbak Immanuel kan konotasinya orangnya belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang obat. Saya anggap saja yang belum cukup mungkin orang awam ya, bisa jadi dia bukan orang kesehatan sehingga dia awam atau belum mengakses informasi lah. Nah, kalau misalnya ini orang kesehatan, apakah mungkin melakukan ini juga atau bagaimana? Mungkin melakukan. Ayo, silahkan. Kalau Mbak Immanuel bingung, mungkin teman-teman yang lain yang mendengarkan, silahkan. Kira-kira gimana? Kalau orang kesehatan, apakah termasuk dalam drug misuse juga?
Eh, Novia? izin Pak, Hmm. mau mencoba. Maaf kalau Silakan. salah. Oh, enggak apa-apa. Eh, Kalau menurut saya, kalau tenaga kesehatan pastinya ya sebagian besar harusnya sudah mengerti apa yang Oke. eh, harus peraturan-peraturannya atau Mhm. pedoman-pedomannya seperti apa. Kalau misalnya mereka menyalahgunakan berarti termasuk ke drug abuse. Oh, kalau mereka melakukan berarti termasuk Ya, drug abuse, itu melakukan toh, bukan ya? ya, Oke. Baik. Jadi kalau kurang pengetahuan dianggap misuse, tapi kalau pengetahuannya cukup dan melakukan adalah ya ini beda lagi nih ya. Drug misuse adalah perilaku penyalahgunaan obat golongan nafsa yang tidak sesuai dengan fungsinya. Lah, ini malah drug misuse adalah perilaku penyalahgunaan obat. Siapa yang menjawab ini? Silahkan. Mengapa menjawab ini? Drug misuse adalah perilaku penyalahgunaan obat golongan nafsa yang tidak sesuai dengan fungsinya. Silahkan. Oke. Mungkin kalau pertanyaan ini saya balik ya. Kalau misalnya yang menjawab ini, drug misuse adalah perilaku penyalahgunaan obat. Kalau gitu penyalahgunaan obat artinya apa? Nah, kan bingung ya. Anda pasti bingung kalau Anda yang menjawab ini, drug misuse adalah perilaku penyalahgunaan obat golongan nafsa. Tapi terus saya menjadi bertanya, kalau begitu penyalahgunaan obat itu apa? Nah, oke ya. Ini sebuah pertanyaan yang harus direnungkan ya. Ini namanya brainstorming ya. Oke. Nah, ini tadi mirip ya, kurang tepat karena kurang tahu ya. Oke. Baik, kita lepas dulu diskusi ini tentang terminologi ya. Tapi mungkin Anda akan menjadi tahu lebih dalam kalau Anda bisa memberikan contoh. Oke, silahkan. Jangan nanti dulu, nanti penyalahgunaan obatnya nanti dulu. Sekarang masuk ini dulu. Kita sekarang masuk ke penyalahgunaan obat. Apa yang dimaksud dengan adiksi obat? Yuk silahkan, kalau mau ditulis bisa secara cepat saja. Apa yang dimaksud dengan adiksi obat? Ya, silakan menjawab dulu. Apa yang dimaksud dengan adiksi obat? Ya, sudah mulai menjawab. Ketergantungan zat fisik kurang psikis dengan misalkan terhadap nafsa, adiksi. Oke. Ya.
Ya, oke. Ya, ini sudah lumayan lebih bagus ya. Saya rasa dari jawaban yang pertama ini sudah men-cover ya kondisi seorang melalui ketergantungan. Ya, adiksi itu ketergantungan terhadap obat baik fisik maupun psikis ya. Adiksi itu ketergantungannya bisa sudah fisik dan psikis dua-duanya. Tapi kalau kita bicara ketergantungan fisik, ketergantungan psikis itu masih salah satu. Tapi kalau adiksi itu sudah fisik maupun psikis. Jadi seperti itu ya. Dan ini yang menarik jawaban yang ini ya, ini adiksi obat merupakan rasa kepuasan tersendiri yang menimbulkan hasrat untuk mengulangi secara berulang ya. Jadi adiksi itu sebetulnya sudah pasti terjadi pengulangan ya. Jadi sebelumnya dia sudah merasakan kepuasan tersendiri akibat melakukan penyalahgunaan obat tertentu, sehingga terus keinginan itu untuk diulang akhirnya timbul adiksi. Jadi selalu diawali dengan rasa pemenuhan dari hasrat itu tadi itu benar ya. Oke, saya rasa ini sudah cukup bagus. Kalau ini kita masuk ke slide ketiga saja ya. Berikan contoh drug abuse dan drug misuse ya. Walaupun tadi sudah ada yang menulis contoh, tapi saya ingin Anda menulis contoh di sini ya. Untuk yang genap, contoh drug abuse itu apa? Misalnya penggunaan obat apa begitu ya. Untuk yang nomornya ganjil, untuk yang drug misuse itu contohnya apa? Coba silahkan dijawab dulu di sini supaya saya bisa mengetahui contoh-contoh seperti apa yang Anda buat begitu. Nanti supaya kita bisa connect dengan terminologi drug abuse dan drug misuse tadi. Ya, silahkan. Mulai dijawab dulu. Ini diberi keterangan ya, ini dikonsumsi antibiotik ketika demam tanpa resep dokter ini yang mana abuse atau misuse ya, diberi keterangan ya belakangnya dalam kurung ya. Mana yang abuse, mana yang misuse gitu. Nah, ini seperti ini drug abuse, dextromethorphan. Nah, ini contohnya. Oke, silahkan dijawab sambil saya memberikan komentar ya. Jadi ini saya akan berikan komentar supaya Anda nanti bisa tahu yang mana penyalahgunaan, nama yang enggak ya. Oke. Oke, konsumsi antibiotik jadi drug abuse dextromethorphan ya, artinya penggunaan dextromethorphan yang tanpa indikasi secara berlebihan ya, tidak untuk tujuan terapi itu memang bisa masuk dalam kategori drug abuse ya, karena dextromethorphan masuk dalam OOT, obat-obat tertentu, yaitu obat-obat yang memang sering disalahgunakan. Alprazolam, oke. Alprazolam itu sendiri obat penenang. Kalau diberikan atas resep dokter tentunya bukan abuse. Tapi kalau dia menggunakan tidak sesuai indikasi dan mungkin memperoleh tidak di tempat yang resmi, itu bisa berindikasi ke abuse ya. Konsumsi antibiotik ketika demam tanpa resep dokter. Oke. Menurut saya ini misuse ya. Misuse ya, karena ketidaktahuan tadi. CTM sebagai obat tidur karena efek samping mengantuk ya, orang mengira CTM adalah obat tidur ya. Saya rasa kalau yang mengkonsumsinya orang awam ya itu misuse ya. Wes, menggunakan heroin. Waduh, heroin itu schedule Art1 atau kalau di sini narkotika golongan 1, tidak digunakan untuk pengobatan. Jadi jelas kalau dia bisa mengakses heroin karena itu adalah obat yang termasuk narkotika golongan 1, tidak digunakan untuk pengobatan, otomatis kalau menggunakan ini berarti pasti masuk ke drug abuse dan memiliki sanksi hukum ya. Penggunaan special device yang salah, penggunaan suppository menjadi obat oral. Oke. Oke, kalau misuse yang tadi yang CTM
Harusnya indikasinya untuk anti alergi, tapi digunakan sebagai untuk mengantuk karena ketidaktahuan seseorang ya. Kalau ini penggunaan special device yang salah, suppositoria menjadi obat oral, ya saya rasa bukan misuse ya. Ini dia kurang paham terhadap instruksi pengobatannya. Contoh misalnya supo menjadi obat oral, ya itu ya masa sih kan begitu. Bisa jadi dia tidak meminumnya, tidak membaca, atau memang tidak ada informasi obat yang diberikan pada waktu dia membeli obat gitu ya. Dextromethorphan, oke, sebagian untuk abuse. Ini juga ada penggunaan morfin tanpa resep dokter. Oke, morfin itu anti nyeri ya, anti nyeri, derivatnya petidin dan sebagainya itu memang digunakan dengan resep dokter. Ya morfin yang mana dulu, dan nanti kita akan lihat ya morfin yang seperti apa. Tapi morfin sendiri kalau sebagai analgesik opioid memang harus dengan resep dokter ya. Oke. Dextro oke. CTM tempat tidur misuse oke. CTM oke. Dextro alprazolam sudah. Oke, antibiotik tanpa resep dokter. Wah, ini beda lagi ini ya. Ini pengguna salahan. Kalau tanpa resep dokter itu sebetulnya dia tidak tahu cara memperoleh dengan cara yang benar ya. Cara memperolehnya antibiotik harusnya dengan resep. Jadi ini bukan ke arah penggunaannya, tapi ke arah memperoleh antibiotik. Kalau mengkonsumsi antibiotik tanpa resep ya bukan misuse juga menurut saya. Kalau sekarang di Jogja kan pemberian antibiotik tanpa resep itu sulit ya. Hampir 80% apotek, 90% apotek akan menolak pemberian antibiotika tanpa resep. Jadi ini lebih ke arah kekeliruan dalam memperoleh ya. Misoprostol, oke, untuk untuk aborsi ya. Ini bisa didiskusikan kalau seperti ini. Ini misoprostol ini bukan narkotik, bukan psikotropik, bukan zat adiktif, tapi memang bisa dipakai untuk digunakan tidak sesuai dengan indikasinya. Dia memanfaatkan mekanisme tertentunya. Oke. Tapi menurut saya bukan antara abuse atau misuse, harus didiskusikan. Penggunaan diazepam tanpa indikasi kalau berlebih ya abuse ya. Morfin menggunakan morfin, oke, ini arahnya narkotika psikotropi, heroin jelas ya, memicu kontraksi rahim, morfin. Penggunaan obat tidur secara terus menerus. Penggunaan obat, kalau kata obat tidur ya, yang dimaksud dengan obat tidur itu kebanyakan adalah penenang, minor tranquilizer. Minor tranquilizer itu adalah psikotropika. Jadi kalau penggunaan psikotropika secara terus-menerus ya, itu lebih ke abuse dibanding ke misuse ya. Ini komentar saya. CTM udah. Oke, kodein itu sendiri adalah obat batuk ya. Dia mungkin akan diresepkan oleh dokter untuk mengatasi batuk-batuk yang sulit untuk sembuh. Bagaimana dia bisa menjadi abuse? Jujur ini nggak mudah kalau jadi abuse, karena biasanya pemberian kodein ini dokter tidak akan memberikan kodein dalam jumlah banyak, pasti akan dipantau ya, ya, jadi jumlahnya pasti tertentu, kecuali dia bisa memperoleh tanpa resep dokter dan menggunakannya. Kodein ini termasuk narkotik ya, bisa abuse. Tapi kalau dia mendapatkan sesuai resep dokter, kemungkinan menjadi abuse itu kecil. Dextro oke. Kesenangan puasan tertentu oke. Amfetamin ya, amfetamin itu golongan 1 atau golongan 2 ya, saya agak lupa, nanti bisa dicek ya. Ini termasuk
ini punya efek samping yang sering dimanfaatkan sebetulnya. Dia menyebabkan seseorang itu tidak lapar ya, sehingga banyak digunakan untuk ini apa namanya orang-orang yang ingin kurus. Nah, ini seperti itu. Antihistamin, oke. Ya, antihistaminnya tadi apa? Oh, misuse, oke. Ekstasi jelas, ekstasi itu golongan 1, bukan untuk terapi. Wah, membeli alkohol 70% yang kemudian dianjurkan untuk mabuk-mabukan. Kurang kerjaan nih sebetulnya ya. Ya, alkohol 70% itu kan untuk antiseptik ya. Kalau memang mau mabuk-mabukan drug abuse pakai zat adiktif, banyak minuman-minuman beralkohol yang 40% yang disalahgunakan. Asal digunakan secara berlebihan, ya dia akan menjadi penyalahgunaan itu seperti itu. Tapi kalau ini nggak lazim lah, 70% diencerkan untuk mabuk-mabukan itu kan tidak lazim dijumpai di masyarakat saya rasa ya. Tidak lazim. Ini teorinya benar, alkohol diencerkan jadi 40, diserasa minuman beralkohol yang 40% misalnya gitu untuk mabuk-mabukan. Tapi tidak seperti itu. Konsumsi CTM, konsumsi biodeodoran setiap hari sebelum berangkat kerja supaya tenang. Oke. Orang stres mungkin diberi dokter obat golongan benzodiazepin 1 kali sehari supaya dia tenang. Itu bisa. Jadi ya tergantung siapa yang minum ini. Kalau yang minum ini adalah orang yang memang pasien stres dan lalu diberi obat oleh dokter untuk diminum 1 kali sehari secara reguler, ya dia tidak menyalahgunakan dan dia juga tidak misuse juga. Prasolam oke. Abuse lagi, dextro, banyak CTM, barbituran, obat sisa. Penggunaan obat sisa untuk lubat. Apa ini maksudnya ya? Saya ini nggak bisa komentar ini. Siapa yang menjawab ini ya? Pak, apa ini kasus sih. FNB ya? Kasus sih sebenarnya. Iya, Pak. Gimana cerita ya? Jadi kalau di rumah dulu pas masih SMA tuh biasanya orang tua, tetangga, jadi obat-obat sisa di rumah itu dihancurkan, kemudian digunakan untuk obat luka gitu, jadi ditabur. Nah, obat sisanya itu obat apa? Kadang antibiotik ataupun obat-obat yang mungkin baru beli gitu, Pak. Oke. Ya, itu mungkin tradisi ya di tempat Anda ya. Oke. Ya, kalau antibiotik bisa dinalar ya. Oke, ya terima kasih malah untuk informasi ini ya. Ada sisa antibiotik untuk obat luka ditaburkan. Oke. Wah, terima kasih untuk obat ini. Ini misuse atau abuse ya, Evan? Saya mikirnya ini misuse. Misuse, oke. Ya, misuse ya. Karena ketidaktahuan. Oke. Yuk dilihat nih, ini ada kuis nih, silakan dijawab dulu yuk. Silakan. Ayo, silakan dijawab. Oh, yes. Ya, silakan dijawab. Wih, beda juga ya. Oke. Baik, ya kita lihat ekstasi itu tadi adalah narkotika golongan 1, tidak digunakan untuk terapi. Jadi kalau dia menggunakan ekstasi secara rutin, artinya dia memperoleh ekstasi secara ilegal dan itu tidak digunakan untuk terapi. Jadi kalau menggunakan ekstasi secara rutin, maka termasuk penyalahgunaan obat. Kenapa itu? Karena ekstasinya sendiri itu adalah narkotika golongan 1 ya. Tidak digunakan untuk terapi. Ya. Jadi bukan pengguna salahan dan juga bukan adiksi ya. Kita belum ngomong sampai adiksi karena kalau adiksi harus ada keterangan lebih jauh ya. Kalau tidak menggunakan ekstasi maka dia merasa badannya sakit semua atau dia merasa masa depannya suram, lah itu termasuk adiksi obat ya. Oke, berikutnya. Oke, sini nggak tahu nih apa nih, nggak usah dipikir nih apa nih.
Oke, question 2. Yang kedua silahkan. Oke, seorang pasien menggunakan cetirizine 1 tablet kalau tidak bisa tidur. Yes, pengguna salahan obat ya. Seorang pasien menggunakan cetirizine 1 tablet kalau tidak bisa tidur. Ya, walaupun secara teoritis ya, cetirizine itu hanya menyebabkan kantuk. Tapi banyak orang menggunakan cetirizine ini kalau menggunakan cepat sekali tidurnya. Dan tapi ada juga anomali untuk teman-teman tahu. Ada yang menggunakan 1 tablet itu malah sulit tidur, tapi kalau menggunakan separuh tablet malah dia tidurnya cepat. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat dan ini namanya misuse seperti itu ya. Ini misuse. Jadi pengguna salahan obat, bukan penyalahgunaan obat. Kenapa? Karena cetirizine bukan narkotik, psikotropik ataupun zat adiktif atau obat-obat tertentu misalnya gitu. Jadi kalau dari contoh ini, dari cerita kita selama diskusi 40 menit ini, kalau dikatakan penyalahgunaan obat itu kalau obatnya adalah narkotika, psikotropika atau zat adiktif. Apalagi narkotika, psikotropika yang termasuk golongan 1. Ya, narkotika golongan 1 itu tidak untuk terapi, itu jelas termasuk penyalahgunaan. Kalau psikotropika golongan 1 itu memiliki potensi amat kuat menyebabkan ketergantungan. Itu kalau menggunakan yang golongan-golongan 1 itu, maka sudah pasti dikatakan penyalahgunaan obat. Tapi misalnya kita menggunakan psikotropik yang dia spam itu ya sebagai terapi, tapi kita menggunakannya dengan memperolehnya dengan cara yang salah, menggunakan secara berlebihan untuk kepentingan diri, tidak untuk tujuan indikasi, maka kalau itu termasuk penyalahgunaan juga. Karena ada psikotropiknya. Tapi kalau penggunaannya adalah obat-obat seperti non-narkotika, non-psikotropika, dan non-zat adiktif seperti alkohol misalnya, maka penggunaan seperti cetirizine itu termasuk pengguna salahan. Ya. Itu yang paling banyak terjadi di masyarakat itu adalah itu. Begitu teman-teman yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada komentar, silahkan. Kalau ada komentar boleh ya, silahkan kalau ada komentar. Kalau ada komentar silahkan teman-teman. Saya mau bertanya. Oh, Natasha silahkan. Iya, untuk yang misuse tadi kan selain nafsa. Nah itu berarti kalau misalnya seseorang tuh sudah tahu misalnya tadi CTM itu untuk yang anti alergi, yang antihistamin, tapi dia gunakan untuk obat tidur itu masuknya tetap yang misuse ya? Ini pertanyaan yang cerdas ya. Ya, saya hanya mengambil salah satu yang dikatakan penyalahgunaan obat itu kalau lebih ke narkotik, psikotropika, zat adiktif. Kalau misuse ke obat-obatan yang non narkotik, non psikotropik dan zat adiktif. Tapi ada referensi lain yang mengatakan dikatakan abuse atau misuse itu bisa dilihat dari pengetahuan dari si pengguna. Pengetahuan di sini maksudnya ada orang yang tahu tentang obat dan yang tidak tahu tentang obat. Ya, jadi kalau orang sudah tahu bahwa cetirizine itu sebetulnya untuk anti alergi, tetapi dia memanfaatkannya untuk mempercepat tidurnya dia, itu sebetulnya kategorinya penyalahgunaan obat. Tetapi, ada tetapinya lagi. Tetapi karena penggunaan obat seperti itu kalau digunakan pun tidak menimbulkan adiksi, ya itu terus akhirnya menjadi sulit kalau itu dikategorikan penyalahgunaan obat. Ada yang membantah demikian. Ya, jadi kata penyalahgunaan obat kenapa lebih banyak difokuskan ke narkotik, psikotropik maupun zat adiktif? Karena akibatnya yaitu menyebabkan ketergantungan baik fisik maupun mental. Kalau tergantung fisik dan mental maka disebut sebagai adiksi. Begitu Mbak Natasha. Jadi kalau pertanyaan Anda bahwa kalau dia tahu bagaimana? Ya sebenarnya kalau tahu jatuhnya pasti di penyalahgunaan. Tetapi dilihat lebih panjangnya, kalau tadi contoh cetirizine tadi,
karena itu tidak terjadi ketergantungan, maka ya gugur karena tidak menjadi tidak ada adiksi, maka orang jadi oh ya bukan penyalahgunaan kalau demikian. Ini referensi ada yang mengatakan demikian begitu. Itu Mbak Natasha. Pak, makasih. Ya, pertanyaannya bagus tadi. Saya sengaja mengambil salah satu sisi saja supaya teman-teman tidak bingung. Pokoknya intinya kalau penyalahgunaan obat itu hasil ending akhirnya adalah apa? Ketergantungan. Ya, kalau misuse hasil akhirnya belum tentu sebuah ketergantungan. Karena itulah maka kita ngomong penyalahgunaan obat akan cenderung ke narkotik, psikotropika maupun zat adiktif begitu. Ya, mungkin satu slide lagi, satu slide lagi. Bukan ini. Oke. Ya, di sini kita lihat di sini ya. Banyak yang terjerumus itu adalah remaja yang masuk ke penyalahgunaan obat ini, remaja usia 20 tahunan ya, ada perkelahian, kebiasaan merokok, menyalahgunakan obat perangsang, melihat film dewasa, kebebasan bergaul, perjudian ya. Tapi tidak semuanya itu mutlak remaja ya. Karena memang masa remaja itu masa anak-anak yang menuju ke dewasa. Di sini dibutuhkan peran orang tua dan lingkungan. Nah, tapi yang lebih banyak untuk mengalami ini penggunaan penyalahgunaan ini adalah remaja ya. Jadi ada yang menggunakan obat itu sebagai tradisi, sebagai bagian dari upacara adat. Ada yang untuk pengobatan diri untuk mengatasi rasa cemas, takut dan depresi. Ada untuk yang menawarkan rasa sakit, meringankan sakit fisik, atau untuk bersenang-senang, atau untuk gaya hidup, atau untuk melupakan masalah. Semua poin ini semua ada di jawaban Anda sendiri. Tadi ada yang melupakan masalah, gaya hidup, kesenangan, mengurangi rasa sakit untuk mengobati diri. Sedikit yang menjawab terkait dengan tradisi. Jadi mengapa seseorang memakai obat? Karena mungkin tradisinya. Saya pernah ada di suatu daerah, jadi kalau setelah acara selesai itu diikuti dengan selebrasi berupa minum ya misalnya gitu. Itu tradisinya mereka. Apakah minumnya sampai mabuk? Ya enggak. Ya tradisinya minum begitu. Ini tradisi. Jadi tapi kalau dilakukan tiap hari ya ini akan menjadi sesuatu yang membahayakan juga. Tapi bisa jadi ini timbul dari sebuah tradisi begitu. Jadi ada yang user itu pemakai biasa sesekali, abuser mulai menyalahgunakan, menggunakan cukup rutin, lalu ada addict, pecandu, menggunakannya sangat rutin hingga setiap hari. Segala aspek kehidupan rusak untuk sakau dan sebagainya. Jadi tahapan pengguna nafsa itu ada yang kita kategorikan sebagai user ya, coba-coba sekali-kali tanpa masalah ya. Misalnya si A kadang-kadang minum alkohol, si A kadang-kadang ikut temannya minum obat penenang misalnya gitu. Ya itu user dia. Tapi kalau abuser menggunakannya cukup rutin dan sebagian aspek kehidupannya mulai terganggu. Kalau addict sudah rutin setiap hari dan segala aspek kehidupannya bisa rusak. Jadi seolah hidupnya hanya untuk sakau dan sakau begitu. Itu ya. Oke, ada pertanyaan silahkan teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Oke, ya kalau tidak ada, saya rasa pengantar ini cukup. Saya berharap Anda habis ini masuk ke ke LMS ya, ke LMS Anda. Tadi yang saya katakan tadi, silahkan masuk nanti ke ini review resep ya. Nanti ini bisa di-download review resepnya. Tolong baca review resep itu dengan baik ya. Dengan resep itu dengan baik ya. Baca pertanyaan dengan baik dan tolong diberikan tanggapan dari berbagai sisi ya. Dari berbagai sisi, dari sisi obatnya ya. Obatnya ini misalnya Anda coba nanti belajarnya
kan ada 3 obat tuh, masing-masing obat efeknya seperti apa ya, apakah dosisnya sudah sesuai, aturan pakainya sudah sesuai, jumlahnya apakah sesuai, misalnya begitu. Terus kalau itu dikombinasikan diminum semua bagaimana efeknya. Lalu dari sisi screening resepnya bagaimana, apakah ada masalah, dan dari sisi peraturan perundang-undangan seperti apa ya. Itu mungkin Anda amati supaya kita bisa mendiskusikan itu dengan baik di hari Kamis ya. Jadi ini kan waktu Anda kuliah masih 4:30, habis ini saya stop Zoom-nya. Silakan Anda bisa beraktivitas dengan kelompok Anda masing-masing ya, dengan kelompok Anda masing-masing di masing-masing kelompoknya apapun bebas ya. Nanti silahkan untuk hari Kamis kita akan presentasi salah satu perwakilan kelompok menyampaikan hasil tanggapannya, lalu nanti berikutnya akan kita ikuti dengan kita membahas contoh-contoh resep yang lain yang potensial untuk dikatakan resikonya penyalahgunaan atau penggunaan kesalahan dan sebagainya, dengan ilustrasi-ilustrasi yang ada di kasus yang mirip dengan contoh review resep ini, gitu ya. Oke, itu saya rasa. Apakah ada pertanyaan? Jadi tolong review resepnya nanti di-download lalu disorot dari berbagai sisi ya. Tadi pesan saya adalah dari sisi lihat dulu obatnya masing-masing, apakah obatnya ini bisa berkhasiat dengan dosis regimen seperti ini, ataukah obatnya malah berisiko ya. Bagaimana kalau digunakan 2 bersama-sama, 3 bersama-sama, atau digunakan dengan aturan pakai yang seperti itu, kira-kira apakah berkhasiat ataukah malah menimbulkan problem toksisitas ya. Lalu kira-kira sebagai apoteker apakah Anda akan melayani resep seperti itu? Nah, lihat tinjauan dari peraturan perundang-undangan juga ya. Oke, saya rasa mungkin Anda sudah download resepnya dan silahkan untuk dibicarakan dengan kelompok Anda masing-masing, terserah ya. Oke, saya rasa saya cukup sekian, tapi saya ingin tahu ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelasnya Pak siapa? Idris, Hah? mau bertanya untuk Boleh? jumlah anggota dalam setiap kelompok ada berapa ya Pak? Bebas. Oh iya, Bebas. terima kasih Pak. Ini tidak ini kan memang bebas ya. Saya rasa di situ saya minta untuk upload submissionnya. Jadi saya rasa ini berapa orang sih ini? 44 ya. Silakan nanti di-upload contoh pekerjaannya supaya nanti bisa kita bahas bersama-sama. Tapi saya perlu ketua kelasnya siapa ya? Melvin, Pak. Hah? Melvin, Pak. Kelvin? Enrico Melvin, Pak.